Tuhan, kami sekarang secara khusus mencoba untuk menenangkan akan pikiran dan hati kami. Dan kami ingin mendengarkan apa yang Kau singkapkan melalui mulut bibir seorang berdosa seperti hamba-Mu ini. Yang kami tahu Tuhan pasti tidak sempurna. Pasti ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperlengkapi. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan apa yang kami dengar, supaya kami tidak akan kembali pulang ke rumah dengan sia-sia. Tolong dan dengarkan seluruh sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke saudara, jadi hari ini saya mungkin sudah lebih dari 10 tahun saya tidak berdiri di mimbar ini. Ya. Jadi hari ini secara khusus saya ingin kita memikirkan mengenai satu pertanyaan yang mungkin sebagian besar dari saudara itu tidak pernah pikirkan. Yaitu pertanyaan, apakah betul kita mengenal Allah yang hidup? Dan apa betul kita sudah diselamatkan? Jadi suatu pertanyaan basic, ya. Nah, kenapa pertanyaan itu diajukan? Oleh karena saya melihat sebetulnya masalah yang esensial ini itu selalu being taken for granted begitu. Jadi banyak orang setelah mereka itu menjadi Kristen, dibaptis, barangkali ikut terlibat dengan berbagai kegiatan, mereka berasumsi mereka sudah mengenal Allah yang hidup. Dan mereka berasumsi mereka itu sudah diselamatkan. Nah, realitanya tidak selalu begitu, saudara. Dan kita melihat ada begitu banyak hal yang kadang-kadang di luar dugaan yang ternyata terjadi. Nah, saya sudah membaca banyak sekali buku dan saya temukan beberapa orang tokoh yang begitu signifikan di dalam hidup saya. Ternyata juga tanda petik apa betul sudah percaya dan sudah diselamatkan. Saudara, kami di sini sudah mengundang Pendeta Raffi Sakarias, itu orang yang top sekali itu 3 kali. Dan saudara, setelah dia meninggal, baru orang itu tahu seorang apologet nomor 1 di dunia. Ternyata lebih dari 11 tahun berkanjang di dalam kehidupan dosa, perjinahan, yang sampai akhir hayatnya dia masih belum akui. Dia seringkali pergi ke Thailand itu hanya untuk melacur, saudara. Jadi ini pendeta yang bagi kita itu kita heran. Kok bisa terjadi seperti ini? Jadi saudara, ada seorang pendeta yang bernama Joshua Harris. Nah, Joshua Harris itu menggembalakan di Maryland, di Amerika. Dan dia menulis buku yang menarik sekali, yaitu Kissing Goodbye. Ya. Kissing Dating Goodbye, I'm sorry to say. Ya, sebetulnya itu buku yang bicara mengenai apa? Sejak saya mengenal Yesus Kristus, maka kasihnya itu sudah membuat saya itu mengerti bahwa kasih saya terhadap istri saya atau kepada suami kalau ada pasangannya itu bukan apa-apa dan harus kita say goodbye, gitu loh. Digantikan dengan kasih Kristus. Dan ini merupakan sesuatu statement yang kuat sekali, saudara. Kenapa? Ya oleh karena kita tahu bahwa ajaran Kristen itu very unik sekali. Ya kadang-kadang kita itu bertemu ayat-ayat Alkitab yang mengatakan hal-hal yang mengejutkan. Seperti misalnya aja di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yesus sampai mengatakan, jikalau kamu tidak membenci istrimu, jikalau kamu tidak membenci ibumu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Loh kok aneh gitu loh. Masa Yesus yang mengajarkan mengasihi, bahkan mengasihi musuh, bahkan mendoakan akan musuh, ada ayat yang ngomong seperti itu. Jikalau kamu tidak membenci saudaramu, jikalau kamu tidak membenci anakmu, ya kamu tidak bisa menjadi muridku. Nah, cuma cara kita membaca itu perlu waspada. Semua Alkitab ini itu berkait-kaitan. Nah, sehingga kita itu mulai pelan-pelan mengerti setelah kita mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Rupanya Yesus itu mau mengatakan satu kalimat seperti ini, saudara.
Jikalau kamu pikir kamu bisa mencintai ibumu, bahkan jikalau kamu mampu mencintai ibumu itu dengan sempurna sekalipun, kamu tidak pernah bisa membebaskan ibumu dari dosa. Jadi manusia itu bisa dilatih menjadi orang yang sangat baik. Menjadi suami atau istri yang sangat baik. Yang 1 Korintus pasal 13 itu katakan. Ada orang saking baiknya rela mati dibakar untuk orang yang dicintainya. Ya, ajaib ya. Tetapi kalau itu bukan kasih Allah dalam Kristus, perbuatan baik yang luar biasa mengagumkan itu hanya bunyi gema yang sementara. Will be gone with the wind. Akan hilang. Nah, makanya Yesus mengatakan, jikalau kamu mau keep, ya, memelihara cinta yang mungkin dunia itu kagum sekali. Kamu lupa, cintamu itu tidak pernah membebaskan orang tersebut dari dosa. Buang. Bencilah cinta seperti itu. Ya, jikalau kamu tidak membenci ibumu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Itu artinya, bencilah cintamu pada ibumu yang naturally kamu sudah latih begitu rupa. Oleh karena apa? Cintamu yang baik itu tidak bisa membebaskan ibumu dari dosa. Nah, sekarang Allah menawarkan cinta sebagai substitut yang beda. Nah, jikalau kamu terima cinta Allah di dalam Kristus, kamu bisa mencintai mamamu dengan cinta yang bisa membebaskan dari dosa. Masa kamu tidak mau? Lah, ini persoalan aneh kalau tidak mau. Nah, ini kiss dating goodbye itu berbicara mengenai itu. Jadi prinsip Alkitab yang luar biasa. Tetapi ternyata pengalaman Joshua hari sendiri berakhir dengan apa? Divorce. Dan akhirnya dia itu menceraikan istrinya, bercerai dari istrinya, dan kemudian dia mengambil keputusan, saya tidak mau lagi buku itu dibaca orang. Jadi harus berhenti diedarkan. Oleh karena apa? I do not believe in God. I do not believe in Christ anymore. Nah, jadi kita itu heran ya, yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan ini kok seperti ini. Bahkan seorang hamba Tuhan yang besar, itu teman baik dari Billy Graham, itu namanya Charles Templeton. Dia seorang yang gifted, saudara-saudara, oleh karena bisa berkhotbah lebih bagus dari Billy Graham, sehingga bisa menarik akan ribuan orang. Pada masa Billy Graham baru meniti karirnya, ya kan? Dan dia bisa mengumpulkan orang sampai 2.000 orang. Ya, tetapi Charles Templeton yang gifted ini, saudara-saudara, dia pada suatu hari membaca majalah Life Magazine. Life Magazine itu majalah besar, itu banyak gambarnya, saudara. Yang kebetulan saat itu gambar depannya adalah wanita miskin menggendong bayinya yang mati. Nah, tangannya memegang akan batok kelapa sambil menengadakan matanya ke langit. Lalu ada tulisan besar di sana, kapan hujan turun? Oleh karena lebih dari 3 tahun daerah tersebut tidak ada hujan di Afrika. Tiap hari orang kena penyakit dan meninggal. Kadang-kadang mayatnya aja di pinggir jalan itu masih belum diambil orang. Bayangin. Nah, saudara, ketika membacakan Life Magazine ini, peristiwa yang real, yang sekarang pun juga di dunia pasti ada penderitaan orang di Gaza atau di Ukraina, barangkali di Lebanon. Mungkin saudara tidak bisa membayangkan seperti apa, ya kan? Jadi orang sengsara, kadang-kadang tidak ada kesalahannya apa-apa, saudara. Nah, tapi membacakan Life Magazine itu, Charles Templeton ngapain? Pertama kali reaksi yang muncul di otaknya adalah apa? Tuhan itu ada apa enggak? Kalau ada, dia itu betul Tuhan yang mengasihi manusia, peduli manusia, apa enggak? Dia pikir-pikir terus berhari-hari, saudara. Lalu apa kesimpulannya? Mengambil keputusan, aku tidak mau percaya lagi kepada Allah. Lalu dia kemudian kumpulin akan kebaktian yang terakhir bagi dia. Banyak jemaat hadir dan itu kemudian dibukukan. Yaitu apa? Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan.
My reason to reject Christianity. Alasanku menolak kekristenan. Nah, orang ini sampai tua sekali tinggal di New York. Dia menjadi orang kaya raya. Saudara-saudara, dikunjungi oleh seorang wartawan Kristen terkenal, ya, seorang wartawan dari New York Times, saudara, Lee Strobel. Lee Strobel itu mewawancarai dia, tidak berani ngomong mengenai Tuhan. Tapi ketika dia mau keluar, dia masih ngomong, ya kan? How about God? Dia bilang, I don't want to talk about God. Lalu, how about Christ? Tiba-tiba Charles Templeton menangis. Dia mengatakan, I miss him, but I don't want to believe in him. Aneh sekali, saudara. Jadi manusia ini seperti ini ada di kanan kiri kita. Dan di dalam Matius pasal yang ke-5, Yesus sudah mengingatkan. Ada banyak orang nanti pada akhir zaman itu akan datang kepadaku dan mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku sudah bernubuat. Itu berarti apa? Ini hamba-hamba Tuhan ini. Bisa mengusir setan. Bisa bernubuat itu artinya menjelaskan apa yang Allah itu singkapkan. Itu kan sama dengan khotbah, saudara. Tetapi Yesus ngomong apa kepada orang-orang yang seperti ini? Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Waduh, saudara. Jadi saya tidak bisa membayangkan jika Tuhan itu ada di sini dan kemudian mulai ngomong kepada satu dua di antara kalian dan mengatakan, aku tidak tahu kamu itu datang dari mana. Pergilah, kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Dan itu Tuhan ulangi lagi. Di dalam Lukas 13, Tuhan itu bertemu dengan orang-orang mengatakan, Tuhan kan kemana-mana aku mengikut engkau. Dan kita seringkali makan bareng loh. Lah, Yesus mengatakan the same sentence. Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Pergilah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Jadi saudara, pertanyaan yang seperti ini perlu saudara tanyakan. Oleh karena sayang sekali saudara nanti buang waktu. Selama 3 tahun barangkali studi di UPH. Saudara selalu hadir dalam kebaktian seperti ini. Tapi jangan-jangan saudara belum kenal Tuhan. Dan Yesus nanti akan mengatakan pergilah daripadaku. Jadi saudara beberapa tahun yang lalu. Saudara saya bertemu dengan salah seorang alumni. Saya mengajar sekolah teologi itu lebih dari 40 tahun. Saudara, dulu saya mengajar di Saat di Malang. Di sana saya ketemu Pak Stephen Tong dan kita menjadi close friend. Lalu ngajak dia keluar bareng-bareng memulai gerakan yang namanya Reform Injili. Di mana pendiri daripada UPH itu kemudian ikut belajar bersama kami. Ya, real ya. Jadi kami dekat sekali seperti itu. Nah, saudara apa yang terjadi? Jadi pada saat itu saya ketemu seorang alumni saya dari satu sekolah teologi yang sudah 10 tahun menjadi pendeta. Ketemu makan siang dan kemudian saya ngomong, bagaimana kalau kali ini kita tidak cuma ngobrol, tapi kita itu talk about scripture. Dia senyum dan mengatakan, ya silakan Pak. Lalu saya mengatakan, kamu ingat enggak kalau aku sebutkan satu ayat? Apa itu Pak? Ya, Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31. Wah, langsung dia sebutkan. Oleh karena apa? Ini bagian dari yang namanya the four spiritual law, 4 hukum rohani, itu dari Bill Bright. Itu untuk apa? Untuk menginjili saudara. Yaitu ayat ini selalu dipakai. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu akan selamat. Kamu dan seisi rumah tanggamu. Wah, ketika dia menyebut itu saya acungin jempol. Kamu itu hafal ayat ya, puji Tuhan. Cuma aku tanya sama kamu. Kalau jemaatmu itu kemudian tanya sama kamu. Pak, percaya sama Tuhan Yesus itu apa sih? Gimana kita tahu kalau kita tahu kita percaya sama Tuhan Yesus? Saya ulangi. Percaya sama Tuhan Yesus itu apa? Gimana saya tahu kalau saya percaya sama Tuhan Yesus? Apa oleh karena saya ke gereja? Oleh karena saya minta dibaptis? Nah, karena ada contoh tadi. Gimana? Tiba-tiba
Pendeta ini mahasiswa, bekas mahasiswa saya itu terdiam, saudara. Lalu dia mulai gak bisa jawab, saudara. Saya ulangi sampai 2 kali. Kalau jemaatmu nanya sama kamu, percaya sama Tuhan Yesus itu apa? Rasanya gampang sekali ya jawabnya. Dia gak bisa jawab. Waduh, saudara, saya mulai sadar. Justru yang paling basic dari Alkitab ini belum tentu kita mengerti. Kita semua cuma berasumsi seolah-olah kita orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Betul sudah percaya kepada Allah yang tadi kita sebutkan, Allah Tritunggal? Benar? Sudah percaya, sudah mengenal Dia, Bapa, Putra, Roh. Gimana sudah bisa mengenal Dia? Apa yang terjadi sebetulnya di dalam kehidupan kita sampai kita itu take for granted. Lalu kita cuma datang gereja dan kemudian minta dibaptis. Dan saya bahkan ada yang menjadi pendeta, mengabarkan Injil. Tapi pertanyaan paling basic pun kita sebetulnya belum tahu jawabnya. Kenapa belum tahu jawabnya? Sulit sekali, saudara. Justru pertanyaan semakin basic, semakin incomprehensible. Nah, itu artinya apa? Semakin tidak terfahami. Loh, masa gitu? Coba saudara jawab. Apa itu percaya sama Tuhan Yesus? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara percaya kepada Allah Tritunggal? Apa tandanya? Kenapa menjadi sulit? Oleh karena Alkitab ini tebel banget, saudara. Alkitab ini terdiri daripada 31.171 ayat. Mulai Kejadian sampai Wahyu, saudara bisa kumpulin begitu menjadi satu, lalu bisa dikonsepkan menjadi suatu konsep. Oh, sekarang aku tahulah. Percaya kepada Allah yang Tritunggal itu seperti ini. Bisa? Saudara, Ibrani pasal yang pertama itu mengatakan kalimat seperti ini. Allah dengan berbagai cara sudah mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Sampai kepada puncaknya yaitu inkarnasi dari firman, yaitu menjadi Yesus Kristus. Ada dalam Ibrani ini. Ya, itu artinya apa? Seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, cara Allah memperkenalkan dirinya. Betul? Kita bisa kenal? Oleh karena di dalam Yesaya pasal 45, kita diingatkan, Allah kita ini bukan cuma incomprehensible, tetapi Allah yang sengaja disebutkan Deus absconditus. Itu artinya apa? Sengaja seringkali sembunyi. Wah, kok aneh sekali. Mana ada agama kayak gini. Jadi Allah yang sembunyi, yang saudara sedang worship. Lalu bagaimana di dalam imajinasi kita? Oleh karena rentan waktu 1400 tahun. Penulis-penulis Alkitab itu mencoba untuk menjelaskan gitu loh. Yang mereka alami, mereka kenal. Itu Allah yang seperti apa? Ya mulai dari Kejadian, mulai dari Kain, Habil. Oleh karena Adam dan Hawa. Oke, ngomong-ngomong dengan Tuhan, tidak disebutkan apakah mereka melihat wujud tertentu atau mereka mendengarkan angin sepoi-poi basah atau apa. Tapi mereka mengklaim mereka ngomong-ngomong sama Tuhan. Lalu mereka cuma tahunya adalah Kain dan Habil itu kalau mau berkomunikasi sama Tuhan yang mempersembahkan offering, gitu, mempersembahkan korban bakaran. Ya itu aja. Lalu kemudian setelah itu kita kenal Nuh. Nah, Nuh ini mulai sikap Allah itu kemudian membuat deal dengan Nuh. Oleh karena apa? Aku akan membuat covenant. Sebetulnya itu suatu perjanjian. Yaitu aku mau menjadi Allah bagi kamu. Aku mau menjadi Allah bagi anak cucumu. Nah, kamu partner of covenant, kamu mesti memberi respon, nurut. Nah itulah, sampai Nuh bikin kapal, bikin apa, luar biasa sekali. Jadi Allah itu kira-kira seperti apa bagi Nuh? Dan kemudian Abraham, kemudian terus sampai turunan dari Israel ini menjadi bangsa yang besar, turunan dari Yakub ini kan. Lalu ada di Mesir dan sekarang Tuhan mau membawa mereka keluar setelah ribuan tahun. God itu silent.
Jadi orang-orang ini sebetulnya tidak pernah secara khusus dan formal belajar untuk kenal lagi kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam imajinasi mereka itu apa? Coba bayangin. Bagaimana mereka bisa mengatakan mereka kenal Allah ini sama dengan Allah satu-satunya dan tidak sama dengan ilah-ilah lain ini? Bagaimana mereka? Tidak terbayang, saudara. Dan ketika Tuhan itu kemudian memanggil Musa, kemudian Musa saat itu sudah menjadi orang yang sudah kehilangan tanda petik itu pegangan. Oleh karena apa? Dia menikah juga dengan anak dari imam yang menyembah berhala di Midian, saudara. Jadi ini orang yang namanya Musa, saudara. Lalu dia berhadapan dengan Tuhan di burning bush. Kemudian Musa itu akhirnya mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, kalau mereka tanya, Allah yang menyuruh aku itu namanya siapa? Kamu itu siapa? Lalu jawabnya Allah itu adalah apa? Ehye, Asher, Ehye. Itu artinya apa? Aku ya aku. Loh, ya sulit sekali. Oleh karena aku ya aku itu kan bukan nama. Yang hanya bisa dituliskan di dalam bentuk 4 konsonan. Yud, He, Waw, He. Sehingga orang Israel tidak bisa memanggil Allah. Akhirnya dalam bahasa tulisan itu ditambahkan vowelnya. Yehova. Oh, jadi Yehova. Tapi mereka tidak berani menyebut, saudara. Hanya nulis-nulis dan ngerti bahwa itu Allah. Aku adalah aku. Allah yang seperti inilah yang kemudian menuntun Musa membuat macam-macam tulah. Kemudian membawa mereka melewati laut Kolsom yang terbelah. Lalu membawa mereka kepada Gunung Sinai. Nah di sana dikumpulin dan Allah itu kemudian ingin supaya mereka mengerti. You are chosen people. Kamu bangsa yang terpilih. You are holy nation. Kamu adalah bangsa yang suci. Nah kalau kamu mau menyembah aku memberikan 10 hukum. 10 commandment. Tetapi 10 hukum ini bagi mereka itu tidak bisa dimengerti. Bagaimana hukum 1, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana mengaplikasikannya. Sehingga mereka takut berdosa dari 10 hukum menjadi 613 hukum. Sehingga mereka kalau mau jalan pada hari Sabat saja, mereka menghitungi langkahnya. Jangan sampai keliru dan berdosa. Pada saat mereka makan atau minum, mereka itu sampai tahu bagaimana caranya menggoyangkan, menggerakkan akan cupnya. Supaya jangan sampai berdosa. Jadi tidak ada bangsa yang seperti ini, saudara. Oleh karena mereka tidak bisa mengerti yang Tuhan mau sebetulnya apa. Bayangin. Sekarang ini bangsa yang seperti ini. Tiba-tiba Tuhan itu memberikan penyingkapan yang aneh. Itu oleh karena apa? Sekarang kamu buatlah sebuah tabut. Tabut itu apa? Seperti peti jenazah, saudara. Yang dipikul, yang di atasnya ada malaikat dengan 2 sayap yang tertutup begitu. Apa sebetulnya? Di dalamnya itu adalah semua tindakan Allah yang mereka itu kenal. Yaitu Allah yang memelihara umatnya, memberikan akan roti mana. Di dalam ada mana. Ya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan untuk kehidupan. Sehingga ada tongkat Harun yang sudah kering tetapi bertunas. Tetapi juga Tuhan yang sudah memberikan kepada mereka suatu covenant. Kamu adalah my holy nation. Sehingga ada 10 hukum yang tertulis di dalam 2 loh batu itu. Ya, digotong sana, gotong sini begitu. Seolah-olah Allah itu memperkenalkan dirinya mirip seperti bangsa-bangsa kafir yang dedukunan seperti itu. Yang menyentuh akan tabut aja, mati orang. Saudara-saudara bayang. Jadi mereka tuh takut, saudara-saudara. Dan bahkan mereka itu tidak berani dekat-dekat. Yaitulah Allah yang menyatakan dirinya di dalam kepada umatnya. Kemudian beberapa tahun kemudian Tuhan kemudian menyuruh mereka bikin akan kemah. Namanya kemah perjanjian. Sekarang tinggal lagu aneh dari Allah itu mulai muncul, ya kan? Oleh karena Allah itu mengangkat akan kakak dari Musa itu menjadi imam besar. Yang memberikan ukuran pakaiannya, sampai warnanya, semuanya Allah. Jadi Allah itu rupanya Allah yang punya selera dengan potongan pakaian tertentu, dengan warna tertentu, ukuran-ukuran dari kemah. Itu semuanya harus dari Tuhan. Dan pakaian dari Harun itu memakai suatu bagian seperti afron begitu, yang namanya itu adalah efod. Dan efod itu ada 12 mata. Permata yang semuanya mewakili 12 suku. Tetapi bukan cuma itu aja, saudara.
Di sana digantungin suatu gantungan permata khusus yang namanya Urim Tumim. Jadi kalau kamu ingin berhadapan dengan Tuhan, pengen tahu kehendak Tuhan, itu boleh digoyang-goyangin. Jadi persis seperti orang menghipnotik orang itu loh. Waduh, saya membaca itu saya jadi pikir kalau saya hidup pada zaman itu, berkenalan dengan Tuhan yang seperti ini, kira-kira saya mengenal dia sebagai Allah yang seperti apa? Bagaimana saya bisa mengenal dia yang seperti ini? Bayangin. Nah sekarang dari kemah tahun 950 Tuhan mengizinkan Salomo membangunkan bait Allah. Bahkan dari mulut Tuhan sendiri. Tuhan berjanji aku akan berdiam di dalam rumah yang dibuat oleh manusia. Iya, jadi Tuhan Allah itu aneh sekali. Berdiam. Ya ada ruangan yang maha suci di sana. Di mana tabut perjanjian itu disimpan. Nah setahun sekali imam besar boleh masuk ke sana. Dengan memercikkan akan darah kambing ya atau domba itu. Bayangkan saya. Jadi Allah seperti itu. Jadi di dalam bait Allah yang luar biasa megahnya ini. Itu pagi siang malam harus ada puji-pujian. Harus ada wangi-wangian. Tidak pernah boleh berhenti. Sehingga Daud pun disebutkan dalam Taware itu adalah raja yang mempunyai 4.000 penyanyi. Oleh karena apa? Tidak boleh ada waktu puji-pujian itu berhenti di mana? Di bait Allah, saudara. Jadi Allah seperti itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan bait Allah? Seolah-olah Tuhan berjanji. Sekarang tahun 70, Kaisar Titus itu meratakan semuanya dengan tanah. Bait Allah tidak ada lagi. Bahkan daerah dari bait Allah tadi itu ada satu masjid. Ya sebetulnya ada masjid satu lagi yang di sebelah depannya. Tapi bagian daripada bait Allah itu kira-kira 1/4/5-nya dibangunkan Masjid Al-Aqsa. Seluruh dunia sekarang setuju. Israel tidak boleh lagi punya bait Allah. Dan tidak berdaya, saudara. Jadi Allah yang disembah itu kalah kuat. Ya kan sekarang mati. Sehingga bait Allah yang dibangun, yang disetujui Allah, sekarang ini di mana? Jadi masalah. Tapi saudara mengerti sebelum peristiwa itu terjadi. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, itu cuma satu bagian. Yesus ngomong-ngomong dengan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria itu mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, sebetulnya beribadah kepada Allah yang hidup, itu apa memang harus ke bait Allah di Yerusalem? Atau cukup beribadah di Gerizim, di daerah Samaria ini? Yesus jawabnya apa? Waktunya akan tiba. Sekarang sudah sampai. Orang hanya bisa beribadah kepada Allah yang adalah roh itu. Di dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, tidak lagi ada Yerusalem. Tidak ada lagi ada Bukit Gerizim. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus mengatakan, bait Allah itu tubuhku sendiri. Runtuhkan bait Allah. Aku akan bangkit kembali. Jadi pengertian bait Allah yang dulu sudah Tuhan buang. Saudara, Tuhan tidak mau lagi ada gedung gereja. Ada cara beribadat seperti agama lain. Tuhan tidak mau lagi agama. Agama dengan ritus, dengan tata cara. Oleh karena apa? Waktunya sudah tiba, sekarang sudah sampai. Allah hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu kan muncul pertanyaan, kenapa buktinya Tuhan mengizinkan ada gereja? Nah, saudara, ini peristiwa bagaimana Tuhan meresponi akan kemauan umatnya. Maunya sendiri. Mau apa maksudnya? Di dalam 1 Samuel pasal 8. Pada suatu hari Samuel didatangi oleh tua-tua Israel. Tua-tua Israel itu kemudian ngomong kalimat seperti ini. Samuel, kamu sudah tua. Anakmu juga semuanya tidak baik. Lalu apa? Beri kepada kami raja. Dengan kata lain, kami tidak mau lagi ada imam, nabi. Tidak mau. Beri kepada kami raja. Jadikan kami itu adalah monarki. Seperti bangsa-bangsa yang lain punya raja. Saudara, Samuel menangis. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Samuel, yang mereka tolak itu bukan kamu, Samuel. Yang mereka tolak itu aku.
Tetapi kabulkanlah permintaan mereka. Itu ada dalam 1 Samuel pasal 8. Oleh karena apa? Oleh karena teokrasi yang dulu aku dirikan sudah tidak bisa hadir lagi di dalam konteks daripada kehidupan manusia sekarang. Teokrasi hadirnya sekarang menjadi invisible. Silahkan mereka mempunyai raja. Beri pada mereka raja. Tetapi ingat, dari sekian puluh raja, nanti yang diperkenan Tuhan itu cuma 1 atau 2. Daud dengan siapa? Iya, semuanya akan kubuang. Inilah yang terjadi. Jadi jikalau Tuhan mengizinkan ada gereja, jangan saudara pikir Tuhan itu masih menginginkan ada bait Allah lagi. Ada ibadat agamawi lagi. Saudara punya aturan untuk kegiatan-kegiatan, ritus-ritus, syariah-syariah. Itu adalah agama dunia. Umat Kristen tidak boleh lagi punya gereja sebetulnya. Tidak boleh lagi beribadat dengan agama. Kenapa? Yang mengatakan itu Tuhan Yesus sendiri. Waktunya sudah tiba, sekarang sudah sampai. Allah hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di Yudea atau di Samaria, di Bukit Gerizim. Lah pertanyaan kan muncul. Loh, kenapa realitanya ada gereja di dalam gereja mula-mula? Mula-mula tidak ada wujud gereja, saudara. Ini kemauan oleh karena apa? Oleh karena masalah politik. Pemimpin gereja itu kemudian itu menjadi dekat sekali dengan raja dan kaisar tertentu. Dan kemudian mereka itu ingin sekali supaya ada sesuatu ibadat yang rutin. Tetapi perlu tempat, ya kan? Sehingga akibatnya ada gereja Efesus, ada gereja Tesalonika, ada gereja di sana sini. Iya, Laodikia dan sebagainya. Tapi sudah mau perhatikan. Semua gereja yang terbaik. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Semuanya lenyap. Tidak ada bekasnya. Nah sekarang saudara pergi ke Eropa. Di Inggris, sudah 500 gereja itu dijual. Tutup. Di Prancis setiap tahun 20 gereja tutup dijual. Di Australia, di Amerika ratusan gereja sekarang ditawar-tawarkan. Oleh karena apa? Tutup habis. Nah lalu pertanyaannya, ini menjadi persoalan. Siapa sebetulnya gereja yang mana sebetulnya yang nanti terbukti diperkenan Allah? Jadi sama seperti tadi dalam 1 Samuel yang ke-8. Jadi apakah gereja ini diperkenan Allah dan akan survive 20 tahun lagi? Apa diperkenan Allah sehingga akan survive 200 tahun lagi? Nah saudara, mari kita itu menjadi objektif. Ternyata di seluruh dunia tidak ada gereja yang bisa survive dalam jangka waktu lama. Bahkan sekarang cenderung semua gereja seluruh dunia itu bergerak decline dan mulai ditinggalkan oleh jemaatnya. Jadi tantangan kita itu adalah mana yang nanti diperkenan oleh Tuhan. Jadi kembali kepada pertanyaan kita. Jadi pertanyaan kita itu adalah bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara itu diselamatkan. Oleh karena Alkitab ini seperti ini. Dan ternyata sulit sekali untuk bisa memahaminya. Nah, sehingga pada saat seorang kaisar Romawi itu menjadi Kristen yang namanya Konstantin. Permulaan pada abad yang keempat. Dia bingung. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang Kristen itu cara menjelaskan Allah itu beda-beda. Lalu yang dituruti yang mana? Yaitu cara menjelaskan dari Athanasius atau cara menjelaskannya dari Arius. Athanasius percaya Allah Tritunggal, saudara. Tetapi Arius tidak. Dia percaya Yesus itu sebenarnya manusia biasa yang memang bisa disebut anak Allah oleh karena dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi. Tapi dia ciptaan, saudara. Oleh karena saudara menemukan dalam Alkitab ada banyak bagian yang menyebut kadang-kadang permulaan ciptaan. Jadi gimana kita? Jadi bagaimana kita itu bisa mengenal Allah yang kita sembah ini? Nah, ini persoalannya. Sehingga ya kan
Konstantin mengumpulkan akan bapak-bapak gereja. Tahun 325 di Nisea. Coba jelaskan Allah yang Alkitab ini saksikan itu siapa? Seperti apa? Lahirlah 12 pengakuan iman rasuli, tetapi nomor 1 sampai 7. Ya kan? Aku percaya kepada Allah Bapa dan sebagainya. Aku percaya kepada Yesus Kristus Allah yang tunggal. Tapi sampai nomor 7 aja. Nah, orang sudah puas. Betul? Bisa percaya? Jadi Allah itu adalah Allah Sang Pencipta. Saudara, pada saat saudara baca akan bagian ini. Apa dalam imajinasi saudara? Saudara mengatakan percaya kepada Allah Tritunggal. Pada saat saudara itu berdoa, saudara itu ngomong sama siapa? Lalu terbayang ngomong dengan Bapak gitu. Lalu imajinasi saudara orang tua yang rambutnya putih gitu. Atau seperti Michelangelo. Yang kita itu sangat hargai loh. Dia membayangkan Allah Bapa itu di surga punya banyak istri. Lah menjadi pencipta, saudara bayangkan lukisan dari Michelangelo itu. Yang mencipta manusia dengan menudingkan tangannya. Lalu manusia Adam itu juga menyentuh dia. Tapi di belakangnya itu ada wanita-wanita, saudara. Jadi bayangan pikiran Michelangelo itu, kemudian kalau kita lihat gereja Mormon itu percaya Allah itu bereproduksi. Jadi di surga itu mencipta sekian triliun manusia yang nanti bakal dihadirkan di bumi. Wah, jadi bayangin saudara. Jadi pada saat saudara berdoa, saudara itu berdoa berimajinasi seperti apa? Ngomong sama Bapak. Imajinasi mau apa? Betul you ngomong sama Bapak? Atau you ngomong sama dirimu sendiri? Atau saudara tidak peduli? Boleh tidak saudara doa sama Tuhan Yesus? Lalu imajinasi saudara apa? Saudara membayangkan Yesus di dalam gambar-gambar anak sekolah minggu itu. Oleh karena realitanya Yesus setelah bangkit dari kematian, meskipun masih kadang-kadang menunjukkan tanda dari lukanya, tapi 2 murid itu di Emmaus itu sampai duduk berhadapan muka tidak kenal dia. Yesus sudah mengalami perubahan, memakai tubuh rohani. Bayangin saudara, bahkan di dalam Wahyu Yesus itu disebutkan hadir sebagai orang tua. Yang matanya itu keluar api. Lidahnya itu seperti pedang bermata 2. Waduh, saya terbayang dalam pikiran saya seperti melihat komik Jepang itu loh. Yang gitu-gitu. Waduh. Jadi Yesus yang kakinya itu menyala-nyala seperti tembaga yang keluar dari perapian. Bayangin. Tetapi Yohanes Pembaptis itu tersungkur dan mengenali dia adalah my Lord and my God. Nanti muncul lagi Yesus seperti apa? Domba. Yang bekas lukanya masih ada. Lalu yang mana imajinasimu? You boleh berdoa kepada Allah Tritunggal. You ngomong kepada Holy Spirit. Kepada Roh Kudus. Bayanganmu itu apa? Saudara, confusing. Jadi ini yang terjadi saudara. Pada saat ya kan konsili di Nisea. Meskipun sudah menggariskan 1, 2, 3 dan saudara tiap minggu. Aku percaya kepada Allah Bapa. Saudara, mari kita jujur. You bisa ngerti? Tidak mungkin saudara bisa ngerti. Lalu sudah melafalkan apa saudara? Ini kan menjadi suatu masalah. Nah beberapa tahun kemudian jemaat mulai gelisah lagi. Lalu bertanya, Holy Spirit, Roh Kudus itu Allah atau bukan? Nah sehingga oleh karena apa? Muncul suatu faham. Apa jangan-jangan ini banyak roh yang dikeluarkan dari Yesus Kristus. Loh, Roh Yesus dengan Roh Kudus itu sama atau bukan? Kenapa dalam Kisah Rasul-Rasul Roh Kudus melarang ini, Roh Yesus memperbolehkan? Lalu bagaimana kita ini? Nah, sehingga mereka itu kemudian kumpul lagi di mana? Konstantinopel. Coba menjelaskan. Ya ada istilah filikoi yang sebetulnya dipakai sebetulnya untuk menjelaskan bahwa Roh Kudus juga keluar. Itu artinya dari mana? Juga keluar dari Sang Anak. Waduh, oleh karena Yesus kan pernah menghembuskan Roh Kudus.
Bapa mengutus Roh Kudus, lalu gimana ini Roh Kudus? Maka mereka kumpul di dalam apa? Di dalam konsili di Konstantinopel. Hasilnya 12 pengakuan 5 rasul, saudara. Saudara, mari kita itu objektif. Saudara menghafalkan setiap minggu. Kalau bisa mengerti. Apa betul saudara bisa mengerti? Terbayang apa? Oleh karena beberapa tahun kemudian orang mulai muncul lagi pertanyaan. Setelah lengkap 12 pengakuan. Ternyata mereka masih gelisah. Jadi Allah yang kusembah itu seperti apa? Lalu mereka itu apa? Bertemu lagi di Efesus. Oleh karena apa? Ada pandangan yang namanya monofisit. Itu pandangan dari Eutyches. Yang percaya Yesus Kristus itu cuma one nature. Ya, untuk melawan ajaran Nestorian yang percaya bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan ini tidak bercampur, ya kan? Tapi Nestorian sudah dianggap bidat. Lalu yang mana yang betul? Gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa memahami Yesus itu 50% manusia, 50% Allah, atau 100% Allah, 100% manusia? Oleh karena apa? Oleh karena yang namanya kenosis. Itu Allah yang mengosongkan diri. Nah, seringkali kita itu tahu bahwa itu harus dimengerti secara voluntarily dan independently. Itu artinya apa? Oleh karena Yesus kadang-kadang itu juga tidak mengosongkan diri. Dia bisa memberhentikan akan angin ribut. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberi makan 5.000 orang. Berarti dia Allah. Kenapa tidak mengosongkan akan kuasanya? Oleh karena independently, voluntarily. Ya, jadi kapan kita dan bagaimana kita bisa membayangkan ini? Karena mereka kumpul lagi di Efesus. Dan kemudian mencoba menjelaskan bagaimana menghadapi akan cara berpikir yang macam-macam ini. Nanti berapa tahun lagi? Muncul lagi pertanyaan lagi. Maaf, yang itu muncul di Kalsidon. Oleh karena sebelumnya di Efesus itu pertanyaan yang berbeda sebetulnya. Oleh karena pertanyaan dari orang-orang itu adalah itu di dalam 12 pengakuan rasuli. Kenapa ada tulisan seperti ini? Dikandung dari anak darah Maria. Boleh enggak kita memanggil Maria itu Theotokos? Theotokos itu artinya apa? Mother of God. Berarti Allah jadi mamahnya Allah. Boleh? Orang Katolik sampai sekarang masih memakai itu. Dan gereja Efesus saat konsili Efesus saat itu menetapkannya. Boleh pada sesaat. Oleh karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Maria itu ibu. Tidak pernah. Tuhan Yesus kalau memanggil Maria selalu apa? Gunai. Gunai itu artinya apa? Wanita. Jadi Tuhan Yesus hanya menyebut istilah mother itu di atas kayu salib. Ketika dia mewakili Yohanes supaya melihat, lihatlah ibumu. Hai ibu, lihatlah anakmu. Tapi Tuhan Yesus sehari-hari kalau memanggil Maria itu adalah gunai wanita. Jadi bagaimana kita itu bisa menerima akan hasil konsili yang menetapkan Theotokos. Waduh, jadi ini kalau diteruskan sampai berpuluh-puluh. Semua konsili itu mencoba menjelaskan Allah Alkitab ini. Berhasil enggak? Tidak berhasil. Orang Kristen tetap confused. Tidak mengerti sebetulnya bagaimana saya itu bisa mengenal Allah yang hidup. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya oleh karena memang di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Rasul Paulus sudah mengingatkan. Apa yang Allah singkapkan tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah keluar dari hati manusia. Jadi manusia bisa kenal Yesus. Tidak mungkin kenal Yesus. Bagaimana saya berani mengatakannya? Tidak mungkin. Saudara cuma ngaku-ngaku aja kenal Yesus. Pada masa Yesus hidup aja. 3,5 tahun murid bersama Yesus. Bisa mengenal dia? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu, Filipus itu nanya sama Tuhan. Tuhan, seringkali engkau menyebut Bapak, Bapak. Bapak itu siapa sih? Tunjukkan Bapak itu kepadaku. Lalu Yesus jawabnya apa? Filipus,
Sudah begitu lama kamu bersama aku. Kamu udah ngerti-ngerti juga ya. Melihat aku itu melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jawabannya kayak gitu, saudara. Ngerti Filipus? Puyeng kepalanya. Tidak mungkin mengerti. Jadi saudara, sebetulnya kita itu bicara apa? Pertanyaan yang paling basic. Apa saudara bisa mengenal Allah? Apa saudara bisa tahu saudara diselamatkan? Impossible. Saudara selama 2000 tahun. Gereja cuma mengajarkan untuk kita mikir-mikir tentang Allah. Tapi hampir tidak pernah menjelaskan. Gimana saya mengenal Tuhan? Gimana saya tahu kalau saya sudah diselamatkan? Saya akan ulangi. Saudara tidak mungkin kenal Allah. Saudara tidak mungkin kenal Yesus. Lalu ngapain saudara kumpul-kumpul seperti ini? Bagaimana jawabnya? Tuhan itu mengerti kondisi kita ini. Yang tidak mungkin bisa mengenal Dia. Tidak mungkin bisa mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu Dia memberikan kelahiran baru. Supaya meskipun otakmu dan perasaanmu tidak bisa ngerti, you tidak bisa lari. You ingin belajar kenal Dia. Selalu ada kegelisahan batin. Di mana saudara belajar mengasihi Dia. Jadi jikalau saudara-saudara itu mempunyai pengalaman dengan being born again. Itu prevenient grace. Yaitu anugerah yang mengawali, yang memulai. Yang Filipi pasal 1 ayat 6 itu disebutkan. Dia yang memulai. Kasih karunia yang dihadirkan ini. Jikalau betul ada di dalam dirimu. You tidak bisa lari. Selalu ada kegelisahan untuk kepingin kenal. Meskipun tidak pernah bisa kenal. Untuk belajar mengasihi Dia. Meskipun saudara tidak ngerti. Perasaan saudara barangkali confused. Termasuk ikut perjamuan kudus sebentar lagi. Saudara mengikuti 100 sekalipun. Tidak pernah akan mengerti. Tetapi pertanyaan saudara itu ada tidak? Yang sudah diberikan oleh Allah implanted, ditanamkan di dalam jiwamu, di dalam bentuk kegelisahan rohani. Di mana saudara ingin sekali seperti kenal Dia, ingin selalu belajar untuk mengasihi Dia. Nah, kalau ada itu, nah saudara barangkali itu bisa memulai langkah-langkah hidup iman saudara. Nah, saudara, saya akan mengakhiri dengan satu ilustrasi. Gimana saudara bisa tahu kalau saudara itu sudah mendapatkan anugerah kelahiran baru? How do we know? Saudara, ada seorang yang bernama Harold Kushner. Nah, Harold Kushner ini menulis beberapa buku, saudara. Ya, ada buku yang saya juga sukai yang judulnya adalah When Bad Things Happen to Good Guys. Ya, kalau pengalaman buruk dialami oleh orang-orang baik. Tetapi buku yang lain lagi yang saya ingin ceritakan ini judulnya menarik. Who Needs God? Siapa sebetulnya orang yang butuh Allah? Nah, dia kemudian dalam buku tipis itu dia cerita mengenai, ini karangan dia saudara, cerita mengenai satu suku bangsa di Afrika yang hidup di dalam daerah yang subur sekali. Suku bangsa yang kecil, tapi makmur sekali. Pertanian, peternakan, semuanya berjalan. Bahkan mempunyai sapi-sapi yang diperah susunya. Sehingga semua daripada suku kecil ini sehat walafiat. Jadi sapi-sapi perahan ini ditungguin dan dipelihara oleh seorang pemuda. Ya, pada suatu hari pemuda ini kaget. Oleh karena apa? Wah, jumlah susunya hari ini kok berkurang banyak. Dia takut. Kemudian dia ngomong kepada rajanya. Dan raja mengatakan, ya itu tanggung jawabmu. Kamu mesti tahu sebabnya. Dia pikir, aduh kalau aku nungguin akan kandang sapi ini. Ya orang yang mau nyolong ya tidak jadi nyolong.
Ya sudah, kemudian dia dari semak-semak belukar. Dia di belakang itu dia tungguin. Dari jauh dia lihat kandang sapi itu. Hampir tertidur jam 1 pagi, setengah 2 pagi. Tiba-tiba dia kaget. Dia melihat dari surga itu turun seorang wanita cantik. Bawa ember. Aduh. Ternyata dia pergi ke sapi-sapinya, mulai merah sapinya. Waduh, pemuda itu mikir perempuan itu nyolong ini. Dia mulai pikir mau diapain. Besok kira-kira pada jam yang sama, betul, wanita itu datang lagi, saudara. Bawa ember dan mulai merah sapinya. Pada saat mulai merah sapinya, sama pemuda itu disergap. Ketangkap kamu. Kamu tidak akan kulepaskan. Menangislah wanita itu. Izinkan aku kembali ke surga. Tidak bisa. Akhirnya pemuda itu ngomong. Kecuali satu syarat. Apa? Ya kamu mau jadi istriku. Menangislah wanita itu. Lama dia mikir. Akhirnya dia mengatakan. Ya sudah, aku janji. Mau jadi istrimu. Tapi izinkan aku pulang dulu ke surga. Nah, wanita itu kembali ke surga. Betul. Besok dia turun. Tapi kali ini dia turun itu tidak bawa ember, saudara. Dia turun bawa kotak kecil. Lalu dia ngomong kalimat seperti ini. Aku akan menjadi istrimu seumur hidup. Dengan satu syarat. Kamu tidak boleh buka kotak ini. Laki-laki itu mikir, gampang sekali. Deal. Oke. Akhirnya mereka itu menikah. Kotak itu disimpan di lemari. Bertahun-tahun mereka menjadi suami istri yang happy, saudara. Tapi pada suatu hari, laki-laki ini pulang dari ladang. Istrinya masih di ladang. Dia mungkin pengen minum, gitu ya. Nah, ketika dia masuk rumah itu sendiri, tiba-tiba dia eling akan kotak kecil itu. Dia pikir sebetulnya apa sih isinya? Kenapa kok aku tidak boleh lihat isinya? Kemudian laki-laki itu mumpung istri itu tidak di rumah, ya kan? Dibuka lemari itu, diambil kotak itu. Loh, kaget dia. Kotak ini enteng banget. Lalu sama dia dikocok-kocok gitu. Tidak ada bunyinya. Berarti kotak kosong. Aku dibohongin. Ya, masukkan lagi di dalam lemari. Tapi dasar laki-laki. Meskipun enteng, kosong. Ya kan? Dikocak-kocak tidak ada isi. Tapi aku pengen tahu. Pengen ngintip. Ya, kemudian diambil lagi kotak itu. Dibuka dikit gitu. Diintip. Wah, betul kosong. Kemudian dikembaliin. Sore hari ketika istrinya itu pulang. Dia melihat mata suaminya. Langsung dia ngomong. Kamu pasti sudah buka kotak itu. Suaminya mengatakan, emangnya kenapa? Kan kosong. Nah, betul toh? Kamu sudah buka kotak itu. Aku akan tinggalkan kamu. Aku akan kembali ke surga. Kamu tahu dulu kenapa aku turun dari surga kok membawa kotak kecil itu? Apa itu kotak kecil itu? Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan kekayaan surga yang tidak ternilai harganya itu. Semuanya dimasukkan dalam kotak itu. Sangat berharga. Tapi bagi kamu itu angin. Tidak ada isinya, kosong. Aku akan tinggalkan kamu. Saudara, Harold Kushner itu dengan pandai sekali menyimpulkan cerita ini. Who needs God? Siapa sebetulnya di antara kalian yang butuh Allah? Kalian ke gereja setiap hari Minggu. Betul, you butuh Allah. You inginkan menangkap sinyal kehadirannya. Betul? Atau you cuma beragama aja. Kehadiran dari Tuhan yang sesungguhnya. Saudara anggap angin. Kekosongan, tidak ada apa-apanya. Saudara, bagaimana kita tahu kalau kita sudah lahir baru? Bagaimana tahu kalau Allah itu implant menanamkan sesuatu
di dalam jiwamu yang relate kepada dia. Yaitu jikalau saudara mempunyai potensi, capability, kepekaan rohani untuk bisa melihat yang Tuhan itu singkapkan. Termasuk kehadiran di tempat ini. Saudara, tiap minggu kita menyanyi di tempat ini. Apa betul saudara itu menangkap sinyal kehadiran Tuhan? Jika saudara menyanyi itu bukan dengan mulut. Saudara menyanyi itu dari hati saudara. You menyanyikan new song. Nyanyian baru yang dikaruniakan Roh Kudus. Saya tidak bayangkan, dia bisa bayangkan. Kalau gereja seperti ini. Semua itu menyanyikan new song. Seperti apa? Tapi yang ada saudara dan saya cuma beragama. Oleh karena saudara tidak menangkap sinyalnya. Nah, sehingga berulang-ulang saudara lakukan. Dan datang rutin ke gereja. Mungkin tidak mengubah apa-apa. Saudara di dalam Alkitab semua anak-anak Tuhan. Disebut orang beriman. Oleh karena apa? Oleh karena menangkap sinyal. Daniel, meskipun ayahnya ibunya mungkin dimatikan, dibinasakan. Oleh karena Nebukadnezar menghancurkan seluruh Yehuda. Bet Allah. Daniel bersama 3 temannya. Itu rombongan bersama mungkin 10.000 yang pertama kali dibawa ke Babilonia. Tetapi 4 orang remaja ini itu dipilih untuk ngapain? Disekolahkan di sekolah yang ditunjuk oleh Nebukadnezar. Dipersiapkan untuk menjadi pegawainya Nebukadnezar. Musuhnya yang jahat itu. Kok mau? Bahkan Daniel ini namanya pun diganti. Daniel adalah God is my judge. Itu adalah Allah adalah hakim yang agung. Yahweh, hakim yang agung. Sekarang namanya oleh Nebukadnezar diganti Belshazzar. Artinya apa? Puji-pujian untuk Baal. Kok mau? Bodoh banget. Apa enggak beriman dia? No. Dia melihat akan sinyal dari Tuhan. Bahwa 10 suku yang begitu dipilih oleh Tuhan aja. Akhirnya dibuang semua. Sehingga dia menangkap sinyal. Sehingga dia itu mulai belajar siang, malam, pagi, petang. Supaya apa? Rencana dari Tuhan itu tidak gagal. Biarlah dia menjadi lilin kecil yang tetap menyala di tengah kegelapan dunia ini. Dan Daniel itu menjadi lilin yang tetap menyala itu. Di tengah badai yang dahsyat. 4 raja semuanya memakai dia. Oleh karena Daniel menangkap sinyal. Saudara kalau melihat akan Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya itu. Dia di dalam usia remaja. Saudara. Yang sedang very active sexually. Sekarang digoda oleh istri Potifar. Tidak ada yang tahu. Tapi dia menangkap kehadiran dari Allah. Sehingga dia ngomong apa? Jangan sampai aku itu melakukan dosa yang besar ini. Dia lari dari pencobaan itu. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang bernama Helen Keller. Dia lahir dari keluarga Kristen yang baik sekali. Pada usia baru 2 tahun, Helen Keller ini kena meningitis. Yang saat itu belum ada obatnya. Yang menyebabkan dia itu menjadi buta dan tuli. Jadi anak 2 tahun ini menjadi wild. Saudara. Gimana caranya menghandle? Bapak mamanya banyak berdoa. Pada suatu hari mendapatkan seorang wanita yang menawarkan diri. Namanya Anne Sullivan. Nah, Sullivan ini bukan cuma mau menjadi babysitternya barangkali weekend. Enggak. Dia mau menemani, mencoba untuk membantu Helen Keller. Dan ternyata
seumur hidupnya. Wah, ajaib sekali. Bagaimana caranya Sullivan menolong Helen Keller? Diajarin untuk baca tulis. Ya, memakai telapak tangan ini, air disentuhkan, ya kan? Daun, bunga, apa disuruh nyium. Dikasih tahu. Sehingga anak ini mulai ngerti baca nulis. Ya kan? Lalu dia sekolah TK, SD lulus. SMP lulus. SMA lulus. Lalu dia belajar di university. Di mana? Harvard. Luar biasa. Jadi orang buta tuli ini itu sampai menjadi seperti ini. Nah, tapi cerita ini bukan cuma cerita dia bisa lulus. Dia ternyata seorang yang mencintai Tuhan. Dia buta, dia tuli. Dia tidak bisa lihat apa-apa, saudara. Pada suatu hari dia hadir di dalam kebaktian Jumat Agung. Ya, yang memperingati kesengsaraan Yesus. Pada saat itu ada seorang penyanyi, yaitu seringkali menyanyi di Billy Graham Crusade. Namanya Bill Mann. Dia menyanyikan, "Were you there when they crucified my Lord?" Kamu itu di mana ketika mereka menyalibkan Tuhanku? Diterjemahkan begitu. Helen Keller nangis terseduh-seduh. Tapi bukan cuma itu aja. Dia minta supaya Sullivan membawa dia ketemu Bill Mann. Bill Mann sudah bergegas mau pulang itu. Helen Keller dipertemukan dia. Lalu Helen Keller itu ngomong satu kalimat. "Would you like to sing that song one more time for me?" Mau enggak nyanyi lagu itu sekali lagi untuk aku? Ternyata Bill Mann ini orang baik, saudara. Gereja itu sudah kosong, tidak ada orang. Ya, dia di depan Helen Keller nyanyi, saudara. "Were you there when they crucified my Lord?" Nah, saat itu Helen Keller itu mengulurkan tangannya. Dia meraba bibirnya Bill Mann. Supaya menghayati, saudara. Sambil bercucuran air mata mengatakan, "I was there." Aku di sana. "Why you died for me, Lord Jesus?" Jadi ini adalah orang yang memang sudah menangkap adanya sinyal-sinyal kehadiran Tuhan. Tanda daripada kelahiran baru. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak percaya itu dengan logika dan perasaan dan pikiran saudara sendiri. Tidak. Ini adalah spiritual matter. Ini adalah masalah rohani. Sebentar saudara akan ikut duduk makan di perjamuan. Mari saudara katakan kepada dirimu sendiri. Apa yang sebetulnya sedang terjadi ini? Apa itu makan minum seperti ini? Apakah saudara mulai bisa menangkap sinyal kehadiran Tuhan di sini? Sehingga saudara tergetar-getar dan saudara merasa tidak berlayak. Allah yang begitu maha tinggi, yang sekarang rela hadir di dalam broken heart, contrite heart, broken spirit dari orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Kita sebulan sekali diperkenan untuk menyatu dengan dirinya. Mari saudara dan saya tundukkan kepala. Kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan diri. Tuhan, kami tahu sebentar lagi kami akan makan minum darah dan tubuh-Mu Tuhan. Kami mengimani itu. Meskipun itu benda seperti yang lain. Tapi Engkau menginginkan kami menyatu dengan diri-Mu. Suatu misterion yang ajaib. Tuhan berkenanlah supaya apa yang kami lakukan itu akan mengubah hidup kami. Mulai dari sekarang. Oleh karena kami tahu kami milik-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.